Hai semua, sebelum kita menyaksikan video berikut, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik ikon lonceng supaya Anda tidak ketinggalan untuk menyaksikan video-video terbaru Solusi. Ini kerana setiap minggu kita akan memuat naik banyak video yang akan menginspirasikan Anda, termasuklah video yang berikut. Sulit membayangkan bagi saya sekarang ini menjadi seorang penulis yang bisa dikenal banyak orang, bukunya pun bestseller, bisa bicara di depan banyak orang, memberikan semangat, motivasi, inspirasi. Gak percaya kalau saya itu Laura Lasarus yang sedari kecil punya cita-cita menjadi seorang pramugari. Kak Laura, kenapa sih pengen banget jadi pramugari? Pramugari adalah cita-citaku dari kecil. Masa kecil saya tinggal di daerah yang tempat yang kumuh di tengah kota Jakarta dengan keadaan yang tomboy sekali, hitam, dekil. Ya buat saya pada waktu itu saya jelek. Tapi yang lebih membuat saya terbakar adalah setiap hari saya lihat orang tua saya itu selalu bertengkar. Mereka biasa bertengkar tentang keuangan. Seringkali saya dihukum oleh guru di sekolah karena nggak bayar uang iuran. Setiap kali mau ikut ujian nggak bisa karena saya belum membayar uang sekolah. Dan buat saya berpikir sebagai seorang anak, mungkin kalau saya punya banyak uang, orang tua saya nggak akan bertengkar. Emang segampang itu bisa jadi pramugari? Nggak mudah sih ternyata pada waktu ketika saya mencoba untuk melamar menjadi seorang pramugari. Tapi karena saya punya tekad yang bulat untuk memperbaiki kehidupan, keluar dari tempat kumuh. Terus saya pikir kalau jadi pramugari nggak lagi dikatakan si hitam atau jelek, tapi lebih cantik. Jadi saya harus berjuang untuk mendapatkan itu. Setelah menjadi pramugari, apakah keadaan yang kakak harapkan benar-benar bisa berubah? Ya, saya berubah dan apa yang saya inginkan akhirnya saya bisa dapatkan. Terbang keliling dunia, bertemu dengan banyak orang, bisa punya banyak uang. Tapi saya lupa dengan tujuan awal saya, di mana saya ingin sekali membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi ketika saya pulang ke rumah, ketemu dengan orang tua saya, setiap hari yang ada hanya pertengkaran. Saya nggak menghargai mereka, saya nggak menghormati mereka karena saya cuma pikir saya udah kerja capek dan apa yang saya lakukan semua hanya karena diri saya sendiri. Dan pada akhirnya Tuhan tidak membiarkan saya berlama-lama dengan kehidupan saya yang sombong, angkuh, seenaknya, kurang ajar dengan orang tua. Menurut Kak Laura, apakah kecelakaan itu sebuah teguran dari Tuhan? Saat itu yang ada di pikiran saya, itu merupakan salah satu teguran dari Tuhan. Dari kecelakaan itu, muka saya itu hancur. Pipi saya terbacok, tulang pipi saya remuk, mata saya keluar, tangan saya copot, pinggang saya patah, dan kaki saya patah. Dengan keadaan betisnya itu hilang setengah bagian. Pada waktu saya hari itu melihat wajah saya dan melihat keadaan saya pada kaca di ruang terapi. Apa yang selama ini saya banggakan, kecantikan, popularitas, semuanya itu runtuh dalam seketika. Terus terang untuk menjalani hari-hari gak mudah buat saya. Saya tiap hari nangis, mau bunuh diri. Ketika saya menjalani operasi, saya takutnya luar biasa. Saya bilang, Tuhan, apa sih yang saya lalui ini? Engkau ada nggak sih gitu. Hari itu saya di rumah sakit sendirian, nggak ada orang. Saya cuma bilang, Tuhan, aku nggak kuat lagi Tuhan. Dan tiba-tiba ada satu suara yang mengatakan, Tuhan nggak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuanmu. Dan dari situ langsung saya bilang, iya Tuhan, itu aku udah nggak kuat lagi Tuhan. Saya sangat bersyukur orang tua saya selalu menekankan bahwa Tuhan sayang sama saya dan nggak pernah meninggalkan saya.
Dan saya sangat bersyukur ada Alkitab hari itu. Dan di situ saya menemukan ada firman berkata bahwa di dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Jadi sesuatu yang buat saya berat untuk menjalaninya. Tapi pada waktu saya mendengar firman itu, membaca firman itu, terus direnungkan dan terus saya perkatakan setiap hari, itu menjadi kekuatan buat hidup saya. Dan di situ akhirnya saya bangkit kembali perlahan, namun di dalam Tuhan itu pasti. Kak Laura, setelah melewati semua itu, pada akhirnya Kak Laura memilih untuk menjadi seorang penulis buku. Apa alasan Kak Laura memilih menulis buku? Mukjizat. Mukjizat yang saya terima dari Tuhan itu benar-benar amazing. Dan saya tuliskan dalam sebuah buku yang berjudul Unbroken Wings. Sayap yang tidak terpatahkan. Saya dari seseorang yang bisa terbang dengan sayap yang terbuat dari besi, bisa merasakan semua yang saya bangun, yang saya inginkan bisa saya raih. Namun tiba-tiba Tuhan izinkan untuk sayap tersebut untuk patah, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dan pada waktu itu, jika ditarik kembali, pada waktu saya mengalami koma selama 3 hari, di sana saya melihat ada sebuah cahaya yang terang sekali, dan dari cahaya itu wajahnya nggak bisa saya lihat. Cahaya tersebut berkata bahwa saya harus kembali, masih ada yang harus saya ceritakan. Disitulah saya tuangkan melalui buku ini, di mana sayap-sayap yang patah, Tuhan gantikan dengan sayap yang baru. Sayap yang tidak terpatahkan. Dan dari sana, Tuhan bawa saya terbang tinggi kembali ke tempat-tempat yang gak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan di buku inilah saya ceritakan bahwa pertolongan Tuhan itu benar-benar ajaib dan nyata dalam hidup setiap anak-anaknya. Jadi apapun keadaanmu, seterpuruk apapun keadaanmu hari ini, percaya bahwa mukjizat itu masih ada. Thank you banget Kak Laura buat waktu dan sharingnya yang sangat memberkati kita. Sama-sama. Hai semua, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Kami harap anda akan terus menyokong program Solusi dengan cara like dan share video ini kepada rakan-rakan anda. Dan juga jangan lupa untuk melayari communitydigital.com. Sekiranya saudara dan saudari mempunyai apa-apa persoalan, anda boleh chat kami di communitydigital.com. Tuhan Yesus memberkati.